keterampilan yang biasa sehari-hari kami pelajari. Nah, jadi di sekolah kami itu menggunakan metode ini sebagai metode untuk pembelajaran Al-Quran. Nah, jadi untuk yang pertama kami akan menampilkan sedikit keterampilan Gharim Al-Quran, itu artinya bacaan-bacaan asing yang ada di dalam Al-Quran. Yang cara membacanya itu berbeda dari kebiasaan. Baik, anak-anak ustazah, apakah sudah siap? Siap. Ya, baik, alhamdulillah. Kita mulai dari kita semua. Acara ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, baik yang membuat tenaga maupun pesepeda, material maupun struktur, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga apa yang telah saudara, bapak dan ibu semua lakukan tersebut menjadi ladang pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Mengadakan acara ini tidak lain tidak bukan adalah rasa keprihatinan kami yang sangat mendalam melihat kondisi generasi kita yang luar biasa rusak. Bahkan bisa dikatakan tidak satupun dari seluruh aspek kehidupan kita bisa kita banggakan dan bisa kepemimpinan Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan para guru kita yang memiliki ilmu yang luar biasa, semoga itu menjadi satu cakrawala pikir bagi kita untuk kedepannya kita bisa memberikan kontribusi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrajna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli 'asrin وَيَجَّابِرَ كُلِّ كَثِيرٍ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على karena kita adakan secara offline dan ini juga luar biasa. Mengapa? Karena tabligh akbarnya konsepnya talk show ya. Biasanya kita selenggarakan berupa ceramah bergantian. Hari ini kita bentuk berupa talk show. Mudah-mudahan ini juga nanti insya Allah ada tanya jawab. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, ustadz-ustadz kita juga nanti ada tanya jawab benar-benar bisa kita dapatkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baik. Sebelum saya memanggil para narasumber, izinkan saya dan panitia untuk memutar sebuah video yang sudah subscribernya sudah sangat banyak, sudah monetize ya. Kemudian narasumber kedua, nama lengkap Ustadz Muhammad Fauzi Rahmani, SPT MPD, tempat lahir Banjarmasin dan tanggal lahir 29 Januari 1983. Alamat beliau Sungai Andai, Banjarmasin. Pekerjaan Ulu aktivitas mengajar dan mendidik. Tapi Ulu dapat informasi beliau ini sebenarnya kepala sekolah ya, SMP Islam Al-Muntazah. Ini Ustaz ya. Narasumber ketiga nama
beliau Ustadz Doktor Kandidat, mudah-mudahan sudah sidang Ustaz. Doktor Kandidat Wahyudi Ibnu Yusuf MPD, tempat lahir Kandangan, tanggal lahir 23 Agustus 1981, alamat HKSN Banjarmasin. Pekerjaan pengajar, aktivitas mengajar, beliau pengasuh Ma'had Darul Ma'arif Banjarmasin. Barakallahu fikum. Mohon izin Ustaz, ini saya dipesenin bentuknya talk show. Jadi saya akan bertanya dulu saja. Kita pertama Ustaz Taufik. Ini nikmat terbesar kaum muslimin, bahkan umat Islam, adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Nah, ulun minta tolong ke Ustaz Taufik bisa menjelaskan kedudukan beliau, kemuliaan beliau, dengan harapan bahwa kecintaan kita kepada Nabi kita ini yang kita rayakan, kita peringati kelahiran beliau dengan berupa maulid ini lebih berbobot, lebih bermakna, karena memahami kedudukan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa lana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Inginnya kita ini selamat, Pak, Bu. Bahkan beliau begitu amat belas kasihnya dan amat sayang kepada orang yang beriman. Dahsyat ini, luar biasa Nabi itu. Karena itulah maka salah satu bentuk rasa kesyukuran kita akan nikmat itu, karena Nabi itu kan Bapak Ibu, semua perkara yang mampu menyelamatkan kita sudah Nabi sampaikan. Semua perkara yang bisa mencelakakan kita sudah Nabi sampaikan, dan semua perkara yang membuat kita celaka sudah Nabi jelaskan. Tinggal mau dipakai apa enggak, kata Ustaz Taufik tadi. Karena itulah maka sebagai wujudnya rasa syukur kita akan nikmat besar ini, maka kita harus memenuhi hak-haknya. Itu kenapa lah kita dituntut untuk memenuhi hak-hak Nabi SAW, karena begitu amat besarnya apa yang telah mengenai meneladani kepemimpinan Rasulullah. Mungkin ini dalam kapasitas masih lingkungan rumah tangga, Bapak Ustaz. Di sini seorang suami adalah seorang pemimpin, imam dalam keluarga. Bagaimana jika seorang suami masih belum bisa menjadi seorang imam? Contohnya, seorang suami yang masih belum bisa menjalankan sholat lima waktu ketika kecil. Kemudian seorang suami yang nggak bisa memberi nafkah istrinya atau nggak bekerja. Di sini dibalik seorang istri yang menjadi imam. Artinya apa? Istri yang sudah sholat, ternyata suami tidak. Istri yang mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga. Bagaimana dengan keadaan seperti ini, Pak Ustaz? Sikap seorang istri, apa yang harus diambil? Tindakan apa yang harus diambil? Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi atau mendidik seorang anak yang tidak patuh atau tidak hormat kepada orang tuanya, diarahkan susah, sedangkan seorang ibu terus berusaha menjadi seorang ibu yang baik, mengarahkan dan mendidik. Apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan umat Islam semua tugas yang sama kita aturkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir kiamat. Langsung saya perkenalkan dulu, kami
kita sama-sama tahu juga bahwa di Indonesia ini kan mayoritas hampir 90% itu Muslim. Yang kita mestinya memang persoalan ini bisa diantisipasi sejak sebelum menikah. Jadi pernah ada seorang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam kitabnya Imam Ibnu Jauzi tentang biografinya Imam Al-Hasan Al-Basri. Seorang lelaki bertanya, aku punya anak gadis yang sangat aku sayangi. Tapi ini cocok aja dengan ibu-ibu, tidak apa-apa, karena punya anak kan ini. Anaknya mau diapakan, jadi tidak terlalu keliru juga. Ustaz tadi ya, mestinya ya, para gadis yang mau nikah, nah ini yang sudah menikah punya anak, nah, anaknya itu nanti. Kata lelaki tersebut, dengan siapa aku menikahkan anakku itu? Banyak yang lamar. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, nikahkan dengan yang bertakwa. Yang bertakwa. Kalau dia mencintai putri engkau, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak mencintai putri engkau, entah awalnya cinta kemudian berubah, maka hilangnya cinta itu tidak akan menjadikan dia menzalimi putri engkau. Ini kalau orang bertakwa. Terus bagaimana memilihnya? Apakah cukup dengan ini pakai sarung, pakai kopiah, atau pakai gamis? Tidak. Ada videonya di channel Ulun lah. Nanti bisa dicek. Termasuk kitab itu, saya membacakan kitab Buyutul Mubasysyirina bil Jannah. Rumah tangga orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Jadi biografi keluarga para sahabat yang dijamin masuk surga itu sudah sampai 21 dari 30 biografi sahabat. Di playlistnya ada di channel, jadi bisa dia lihati. Hanya saja memang satu problemnya ketika kita mengkaji keluarga sahabat, mengkaji keluarga Rasul, problem yang muncul itu ya seperti yang sampai hadapi. Kok nggak cocok ya? Kita punya persepsi ini loh, suami yang bagus. Terus kita lihat suami kita ya, jauh baina samai wal ardh, antara langit dan bumi. Jadi gimana begitu? Saya sering sampaikan di dalam kajian, kita kajilah Rasulullah, kita kaji keluarga sahabat itu. Tapi itu sebagai cermin oke. Tapi kita lihat realitas di mana dunia ini kan tempat ujian. Kita kaji juga bagaimana di antara sahabat itu ada yang memang suka mukul. Jadi jangan dikaji yang bagus-bagusnya aja. Yang saya suka mukul siapa? Misalnya ada Abu Jahal. Ada seorang wanita sahabiah namanya Fatimah binti Qais, dilamar oleh dua orang, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahal. Jadi minta pendapat Nabi. Apa kata Nabi? Amma Abu Jahal, amma Muawiyah fasu'lu kullama lahu. Muawiyah ini miskin, tidak punya harta. Adapun Abu Jahal, fala yaqu asahu min atiqih. Abu Jahal itu tidak pernah meletakkan tokat dari pundaknya. Dalam riwayat yang lain itu maknanya darrabun lin nisa, suka mukul perempuan. Sahabat ini, sahabat yang insya Allah bagus, cuma punya karakter suka mukul. Maka kata Rasulullah, nikahilah Usamah. Nah, jadi menikah dengan Usamah bin Zaid. Artinya apa? Ada karakter orang itu yang memang sebetulnya bagus, baik, taat, tapi temperamental, suka mukul. Itu juga di kalangan sahabat ada. Dan Nabi tidak menyarankan untuk menerima lamaran orang begitu.
Tapi apakah Abu Jahal tidak punya istri? Punya. Nah bagi istrinya ya sabar, punya seperti itu. Jadi bersabar. Kalau memang suaminya tipe orang yang memang dia sholat aja, berbuat taat aja, cuma tadi punya, nanti biasanya orang temperamental itu cepat juga turun ya, marah, akan mukul, setelah itu sadar bisa nangis, minta maaf. Selama itu tidak membahayakan, ya sabar-sabar aja. Tapi kalau sudah sampai berbiru-biru, apalagi sampai kira-kira mengancam nyawa, minta cerai aja sudah. Ya ada orang misalnya dia itu mirip-mirip gila kan ada bahaya juga. Jadi seperti itu yang perlu disikapi, dinasihati sampai dilembutkan hatinya, ajak pengajian. Insya Allah karakter itu bisa diubah. Itu mungkin yang lainnya ke saudara. Ya, dinasihati, bersabar, bisa diajak ikut ngaji. Demikian. Nah, ini pertanyaan kedua tadi untuk Ustaz Fauzi dari Ibu. Belum, bagaimana suami yang belum bisa menjadi imam, ada yang meninggalkan sholat, tidak memenuhi nafkah. Nah, pertanyaan kedua, mendidik anak agar patuh. Monggo Ustaz. Bismillah, saya coba ya Bu ya. Memang dalam Quran itu ada Allah menggunakan istri itu dengan kata imra'ah, ada kata zauj. Nah, dalam tafsir ada perbedaan di sini. Kalau imra'ah itu biasanya tidak ideal, bisa suaminya atau tidak sama begitu ya. Ada yang suaminya beriman tapi istrinya kafir, disebut istrinya itu imra'ah. Dalam konteks ini kita yang mengaku umat Nabi ini harus memposisikan Nabi itu secara adil. Jangan kita mendegradasi Nabi itu hanya sebatas Nabi. Masyarakat yang dulunya, misal dalam sisi intelektualitas, dari dulunya memiliki budaya lisan, jadi budaya tulis. Jadi kalau hari ini kita baru ujian literasi dan numerasi di SD, SMP, dan SMA, itu budaya literasi sudah dibangun sejak pemilihan pertama literasi dan pada saat